Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Emil Salim YouTube channel. Pada video kali ini kita masih membahas tentang Code Igniter 4 di part 3, yaitu tentang database, model, dan read data. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang model atau pola dari MVC. Nah, di video sebelumnya kita telah membuat controller dan view. Ya. Nah, di mana controller ini diakses menggunakan routes ini, ya, routes get guru, kemudian ini guru adalah URL pada saat kita mengetik alamat di browser, kemudian dia akan melakukan routing ke kelas C guru, kemudian fungsinya index. Nah, ketika itu ditemukan di controller, maka fungsi dari index yang ada di kelas C guru ini akan mereturn atau mengembalikan view guru, yang dimana view guru yang telah kita buat itu kemarin di part sebelumnya kita membuat view menggunakan tampilan dari Bootstrap 5. Baik, untuk sesi kali ini kita akan membuat sebuah database, maka kita akan menggunakan model. Ya. Nah, di sini ada roadmap-nya nanti yang akan kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita membuat database, kita setting dulu kembali environment-nya. Ya, kita setting untuk pengaturan database-nya. Kemudian setelah kita setting, kita akan membuat database. Ya, database-nya itu kita gunakan lagi Spark. Ya, setelah membuat database, kita akan melakukan yang namanya force, migration, sama seeding. Ya, dimana force ini adalah kelas di Code Igniter untuk memanipulasi tabel atau database yang kita buat, ya, tanpa menyentuh ke bagian contohnya seperti phpMyAdmin. Kemudian di migration ini kita akan menentukan model field apa saja yang akan kita buat, ya. Tentunya akan menggunakan perintah dari kelas function force ini. Kemudian di seeding atau seeder nanti kita akan membuat data awal, ya, atau benih data yang akan kita isi di tabel yang telah dibuat menggunakan migration. Nah, setelah itu, setelah tabel sudah dibuat, kita akan membuat sebuah model, di mana model ini akan mengakses data dari database sesuai dengan tabel, dan kita akan mengatur juga primary key-nya yang mana, kemudian field-nya yang bisa diakses apa saja. Nah, itu semua diatur di model. Nah, setelah modelnya dibuat, maka kita akan mengatur kembali controller. Ya, kita tidak membuat controller baru karena di controller sebelumnya kita telah membuat controller guru, itu saja yang akan kita gunakan untuk meload data menggunakan model ini yang diambil dari database. Setelah di load, di situ kita akan tampilkan kembali di view, ya. Di kemarin kita buat view guru, di situ kita akan tampilkan di tabel menggunakan perulangan. Nah, jadi ini alur yang akan kita lakukan pada video kali ini. Baik, mari kita mulai. Baik, sekarang kita mulai. Kita lihat dulu, di sini ada acuan, ya, untuk database. Ada beberapa peralatan yang kita gunakan. Nanti di sini kita akan menggunakan Laragon, ya. Laragon ini saya sudah jelaskan sebelumnya di video pertama.
ini sebagai pengganti dari SAM, ya, di mana Laragon ini di dalamnya ada Apache, ada MySQL untuk dijalankan paket-paketnya, ya. Nah, ini ada alamatnya, nanti saya tambahkan di deskripsi kalau teman-teman ingin menggunakannya, ya. Yang ini, ya. Jadi tinggal install saja seperti biasa. Kemudian di sini juga tetap saya menggunakan command line, kemudian perintah-perintah Spark juga. Kemudian saya juga menggunakan Visual Studio Code untuk text editor. Kemudian saya juga akan mengakses phpMyAdmin, itu menggunakan Laragon ini. Kemudian ya kita menggunakan browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Baik, yang pertama, ya, di sini bisa, ya, kita jalankan dulu service dari Laragon, atau kita juga bisa langsung ke pengaturan environment dulu, ya. Baik, di sini saya langsung pada saja dulu, karena kemarin kita tempatkan di desktop, ya. Open terminal. Namanya kalau kita lihat itu adalah project sekolah, ya. Kita masuk jadi project sekolah, kemudian kita buka text editornya menggunakan perintah code spasi titik enter. Baik, ini project kita yang kemarin. Yang kita setting pertama adalah environment-nya. Kita ubah dulu. Environment. Kita aktifkan untuk database. Nah, di sini kita cara mengaktifkannya, kita hilangkan tanda pagar atau hashtag. Di sini kita localhost kita biarkan saja karena memang kita menggunakan localhost. Database-nya nanti ini kita beri nama saja dulu di sini. Nantinya database-nya umpamanya CI sekolah, ya. Umpamanya nama database-nya CI_sekolah. Username-nya root, password-nya sini saya hilangkan karena memang saya tidak menggunakan password. Kemudian drivernya kita menggunakan MySQL, ya. Baik, kalau sudah disetting kita Ctrl S, kita simpan. Nah, di sini untuk settingnya sudah, setting database di environment sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat database ini. Kita buat dulu database. Ini tadi baru namanya yang kita masukkan di pengaturan environment. Kita bisa langsung buka terminal. Ya, di sini. Di sini kita ketik php Spark. Kita lihat dulu. Kita akan membuat database. Ini, ya, kita akan masukkan perintah db create, ya. Nanti kita lanjut php Spark db create. Kemudian kita masukkan nama yang tadi, ya, di sini namanya CI_sekolah. Kemudian kita enter, ya. Baik, langsung dibuatkan, ya, database-nya. Di sini, di sini belum bisa terkoneksi dengan MySQL, ya. Kita aktifkan dulu di service-nya di Laragon. Saya buka dulu Laragon. Ya, Laragon, langsung saja klik tombol start all. Ya, dia langsung jalankan.
apa saja dengan MySQL-nya. Ya. Yang di sini pertama kita gunakan MySQL-nya ya. Oke, kita ulangi tadi. Di sini. Kita jalankan perintah. Kita bersihkan dulu. PHP Spark. Kemudian DB create CI_sekolah. Atau kita DB create saja dulu, nanti kita masukkan namanya, yaitu namanya CI_sekolah. Oke, database CI_sekolah sudah berhasil dibuat. Baik, selanjutnya kita akan buat ya, sesuai dengan roadmap tadi, kita setelah membuat ini kita akan membuat migration ya. Saya bersihkan dulu layarnya ya, migration tetap kita menggunakan PHP Spark ya. Ini kita akan membuat migration PHP Spark migration. Kita akan berikan nama migrasinya adalah membuat tabel guru. Ini sebagai pengingat saja. Oke, filenya sudah dibuat ya, jadi migration-nya adalah membuat tabel guru. Kemudian sesudah migration kita buat lagi seedernya. Kita bersihkan kembali PHP Spark. Kita lihat kalau seedernya ya, kita menggunakan perintah make seeder. Kita masukkan lagi perintahnya PHP Spark make seeder. Enter. Masukkan nama kelas seedernya, yaitu umpamanya data guru. Contoh seperti itu. Enter. Oke. Karena seeder ini adalah data awal untuk kita masukkan di tabel yang kita buat sebelumnya. Baik, sekarang sudah dibuat semua. Kita lihat saya tutup dulu ini environment sudah. Sekarang kita buka di add, kemudian database. Nah, ini ada migration dengan sheets. Migration-nya kita buka dulu. Kemudian ini file yang baru dibuat sebelumnya ya. Ini membuat tabel guru. Mari kita buka. Oke, ini saya tutup dulu. Kemudian saya tutup dulu ini explore-nya, Ctrl D. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam migration guru, di mana di sini kita akan menggunakan kelas force untuk memanipulasi data tabel. Ya. Jadi ada di sini terdapat dua kelas, ada di sini terdapat kelas membuat tabel guru, kemudian terdapat dua function, ya. Function up dengan function down. Function up ini dijalankan ketika migration-nya diaktifkan. Ya. Kalau function down ini ketika migration-nya kita rollback ya, atau kita kembalikan, dia akan melakukan apa? Baik, kita pertama akan menambahkan di sini. Jadi kita di sini akan membuat dulu menambahkan field. Jadi field apa saja yang akan kita buat di database. Itu menggunakan perintah this ya. Kemudian kita akan menambahkan kelas force ya. Kemudian kita akan menambahkan perintah di sini field. Nah,
Ini untuk menambahkan field. Jadi selain menambahkan field, kita juga akan menyeting kita akan membuat key-nya ya, key field. Kita tambahkan jadi sama this force. Kemudian kita tambahkan add key ini. Kita buat dulu ini. Kemudian kita juga akan langsung membuat tabelnya ya. Jadi dari field-field yang kita buat ini sebenarnya ini tabel apa ya. Kita tambahkan lagi $this force, kemudian nama tabelnya kita langsung saja ke create tabel ini. Jadi sebenarnya kita bisa menambahkan, kita bisa membuat database juga lewat migration ini. Tapi itu kita tidak lakukan karena membuat database kita lakukan satu kali saja tadi di perintah spark. Ya. Jadi kita membuat tabelnya saja di sini. Create tabel. Oke. Baik. Kemudian ada juga perintah yang akan kita jalankan di sini. Sebentar nanti kita isi. Kita jalankan this force juga. Sini kita akan menghapus ya. Berarti menjalankan perintah drop table. Nanti nama tabelnya kita akan masukkan di sini. Baik, sekarang kita atur dulu untuk field ya. Jadi untuk data guru ya, di tabel sebelumnya yang kita buat, kita jalankan dulu. Jalankan dulu servernya. Ya, spark serve. Sekarang kita jalankan ini localhost di browser. Kemarin di /guru, jadi nah ini nanti kita atur kembali dulu view-nya. Nah di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 field ya yang akan kita buat tambah dengan ID. Tapi ID kita tidak tampilkan, berarti ada 4 field ya. Field need, NUPTK, field nama dengan field alamat. Sekarang kita buat di sini. Field karena lebih dari 1 kita akan buat dalam bentuk array. Kita tampung datanya. Kemudian yang pertama kita beri nama fieldnya adalah guru _ID. Kita membuat ID-nya dulu. Kemudian kita langsung setting tipe datanya. Jadi bukan cuma tipe data, jadi ada auto increment ya. Kita akan setting juga di sini. Dan di sini kita buat lagi dalam bentuk array juga. Sini type-nya, jadi tipe datanya yaitu integer ya. Kita buat dalam bentuk integer. Kemudian kita akan buat ID ini menjadi auto increment auto underscore increment. Kita di sini boolean ya, berikan true. Panjang data ya kita rubah. Di sini saya masukkan di sini tadi. Namanya constraint. Constraint itu ada umpamanya 11 karakter ya. Karena dia bentuk angka tidak saya tambahkan tanda kutip. Oke, untuk field pertama sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan field kedua.
Field yang kedua namanya NIP. Sini saya tambahkan saja NIP. Data NUPTK. Jadi nama fieldnya. Kemudian di sini juga kita isi sama dengan tadi, dalam bentuk array. Kemudian tipe datanya, type tipe datanya adalah di sini bukan integer, saya ubah dalam bentuk varchar. Kemudian constraint-nya itu umpamanya NIP-nya 18. Oke, kemudian berikut apa tadi? Nama ya. Ya, nama mirip dengan ini. Ini saya copy saja biar cepat. Ini kita ganti nama varchar, ini umpamanya 100 karakter panjangnya. Panjangnya 100 karakter, kemudian yang terakhir alamat ya. Copy saja ini. Kemudian untuk alamat ini tipenya teks. Ini tidak ada panjangnya. Baik, ini sudah fieldnya kita buat. Sekarang kita akan menambahkan id key-nya, itu kita ambil dari guru ID ya. Bisa tambahkan di sini, kutip ID, kemudian kita berikan di sini true. Kemudian nama tabelnya, kita akan beri nama tabel ini adalah tabel guru ya. Oke, saya save dulu les. Nah, di sini kita sudah selesai. Nah, sekarang di group table. Jadi kalau umpamanya kita masukkan function down, maka dia akan menghapus tabel ini. Oke. Baik, ini sudah selesai untuk masing-masing function di kelas membuat tabel guru. Nah, sekarang tabel ini. Nah, sekarang kalau umpamanya kita cek, jadi saya cek dulu di Laragon ya. Kita bisa menjalankan phpMyAdmin di sini. Klik kanan, kemudian MySQL, kemudian phpMyAdmin. Kita akan mengecek dulu tabelnya. Sini tadi root, kemudian go, nah tadi ada kita membuat nama tabelnya, nama database-nya itu CI sekolah ya, ada di sini ya, CI sekolah. Kalau kita buka, di sini belum ada tabel ya, karena kita belum eksekusi tabel yang tadi. Nah, sekarang kita eksekusi dulu migration-nya, migration yang ini ya, migration yang ini membuat tabel guru. Ini kita akan eksekusi. Saya copy dulu ini kelasnya, kita eksekusi di sini di terminal saja. Ini terminal, kita jalankan perintah php spark. Nah, kita lihat kalau menjalankan migration-nya apa perintahnya. Nah, di sini kita menggunakan perintah migrate ya. Oke, langsung saja di sini php spark migrate, kemudian enter. Baik,
sudah dijalankan, ya, jalankan migrate membuat tabel guru. Kalau kita lihat di database di phpMyAdmin, kita refresh. Nah, dia akan membuat tabel ini, tabel migration yang dibuat oleh sistem. Kemudian ini tabel guru yang kita setting tadi di migration. Kalau kita buka, kita lihat strukturnya. Nah, ini ya. Jadi ada 4 field sesuai dengan yang kita buat di sini. Ya. Ini fungsinya apa? Fungsinya ketika umpamanya kita bekerja sebagai tim, ya, kita tidak perlu lagi mengekspor SQL dari phpMyAdmin, ya, tapi kita langsung bisa menjalankan migrate di struktur tabel yang kita sudah buat di coding meter. Ya. Nah, setelah kita buat tabelnya, di sini masih kosong, kita akan isi tabelnya, ya. Kita akan isi field masing-masing fieldnya. Untuk mengisi itu, kita akan menggunakan yang namanya seeder. Ya. Tadi sudah kita buat seeder sebelumnya. Tinggal kita buka. Nah, ini ada sheet data guru. Saya tutup dulu ini. Ya. Nah, di sini kita akan mengisi yang namanya data guru sesuai dari field tabel yang kita buat tadi. Ya. Oh ya, ini harusnya saya buka preferensi. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menampung masing-masing isi dari data dari field, ya. Saya tampung dulu di string data, kemudian saya akan tampung di sini. Jadi ketika ini kelas data guru nanti dijalankan, yang seeder ini dia akan menjalankan perintah ini. Di sini untuk datanya nanti ada beberapa yang akan kita lakukan. Ya. Jadi mungkin data yang akan kita masukkan ini lebih dari satu, ya. Pokoknya 2 tabel, ya, karena di contoh tadi di sini ada 2 field, maka kita akan membuat sini ada 2 field, maka di sini kita akan buat 2 array juga, ya. Saya tampung, kemudian oke, kita tinggal mengisi sekarang. Nah, yang pertama kita akan mengisi ID tadi, ya. Tadi namanya guru, masih ingat tadi, ya? Guru ID. Oh, tanda kutip guru underscore ID itu kita isi dengan umpamanya 1, karena memang tadi kita tipe datanya adalah integer. Nah, sekarang kita tambahkan lagi NIP NUPTK. Oh, kita lihat dulu. Ya, ini NIP NUPTK. Jadi kita isi sembarang saja dulu. Kemudian field yang berikut ada nama, kemudian alamat, ya. Nama, kemudian alamat. Biar tidak lupa kita ketik dulu. Alamat. Oke, untuk nama saya isi umpamanya tadi Zahratul Jannah. Kemudian alamatnya Kelurahan Leok 2. Oke, data pertama sudah kita isi. Data kedua lagi kita akan isi.
Saya copy saja biar cepat. Oke, kita tempatkan di sini. Data kedua, ini saya ganti saja di bagian belakangnya. Umpamanya ini Ulya. Umpamanya di sini alamatnya Kelurahan Buor. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah mengisi masing-masing field, ya, masing-masing field. Nah, sekarang kita akan mengisi, ya. Jadi kita akan mengisi data ini ke tabel yang tadi. Jadi perintahnya sama dengan SQL biasa. Kita akan menjalankan perintah is db, kemudian tabel. Ya, kita langsung isi ke nama tabelnya. Kita isi ke nama tabel apa tadi? TB guru. Kemudian kita isi query-nya adalah insert. Nah, karena insert. Oke. Nah, di sini insert hanya untuk satu data, maka di sini bukan insert, tapi kita tambahkan dia menjadi insert batch, ya, karena lebih dari satu data ini. Oke. Nah, kita coba Ctrl S dulu, kita simpan. Kita akan cek dulu di sini. Di database ini belum ada isinya. Sekarang kita insert, ya. Kita jalankan migration-nya. Kita buka terminal. Jalankan perintah php spark. Kita jalankan ini seeder. Ini db seed, ya. php spark db seed. Kita enter. Nah, dia minta nama seedernya. Tadi apa ya seedernya? Data guru, ya. Data guru. Oke. Sekarang kita cek. Sini kita refresh. Oke. Nah, berhasil, ya. Jadi yang kita buat di seeder tadi, di benih datanya sudah ada. Sama juga kenapa kita harus menggunakan seeder, karena ini akan bermanfaat ketika kita bekerja sebagai tim, ya. Jadi tidak perlu lagi ekspor import SQL, tinggal kita jalankan saja perintah seedernya. Baik, sekarang database sudah ada isinya, ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan, jadi kita akan menampilkan data-data ini yang ada di database ini, kita akan tampilkan di view. Karena di view tadi, di view ini kita buat di part sebelumnya, ini kita isi manual di view, ya. Sekarang kita akan memanfaatkan model untuk mengakses ini. Hal yang pertama kita lakukan, ini saya tutup dulu. Kita cek dulu. Tadi kita sudah membuat model, ya? Belum. Oh ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan membuat model dulu, ya. Jadi kita jalankan perintah php spark. Kita akan membuat model ini, make model. php spark make model. Kita berikan namanya guru model. Guru model. Oke, sekarang kita buka modelnya di sini. Oke. Nah, ini sudah ada model di guru model.
Di sini udah banyak ya. Jadi kita untuk video kali ini kita belum menggunakan semua yang ada di sini. Saya hapus dulu. Kita gunakan hanya beberapa saja dulu. Ini DB group, default. Ini agar model ini terhubung dengan database. Kemudian nama tabelnya tadi DB guru. Kita setting dulu sini. Primary-nya adalah guru ID sesuai. Oke, guru ID. Kemudian use auto increment. Oke, kita gunakan auto increment. Jadi ketika ada data yang diisi, dia akan menambahkan ID-nya secara otomatis. Oke, insert ID ini kita hapus saja dulu karena sudah ada auto increment. Pattern type-nya kita bentuk array. Okay. Jadi ini bisa kita ganti array atau bentuk tipe data yang lain ya, pattern tipe data yang lain. Ini soft delete-nya tidak usah. Oke, field, oke. Sini yang paling penting ya. Kita harus menambahkan field yang bisa kita olah menggunakan model ini. Jadi kita masukkan kembali nama-nama fieldnya. Masih ingat tadi ada ID guru ID, kemudian ada sini bentuknya array ya. Jadi kita bisa menambahkan semua satu kali. Kemudian nip, nip NUPTK, kemudian nama, kemudian alamat ya. Oke. Nah, sampai di sini guru modelnya sudah selesai kita setting. Jangan lupa di Ctrl S kita simpan. Kalau modelnya sudah dibuat, ini tinggal kita akses dari controller ya. Jadi tinggal kita mengakses controller ini, kita akan apakan tabelnya. Oke, ini saya tutup saja. Ini sudah tadi. Ini sudah tadi. Sekarang kita buka kembali controller. Sini kita buka C guru. Oke. Kita tutup kembali ini. Nah, di video yang kemarin kita langsung memanggil view guru tanpa menggunakan database ya. Langsung saja sini saya panggil juga view-nya biar kelihatan view guru. Oke. Nah, sekarang kita set dulu controllernya. Nah, sekarang kita sudah mulai bekerja dengan controller, kemudian model, kemudian view. Di controller kita akan coba untuk mengakses modelnya dulu ya. Sini kita panggil model ya. Model ini. Kemudian di dalam model kita panggil nama model kita tadi ya. Namanya adalah aku lupa ya. Ini guru model ya. Guru model. Nah, guru model, kemudian di guru model, kelas guru model ini kita akan memanggil kelasnya ya. Oke, kita nanti jalankan seperti ini. Kemudian kita tampung dulu ini dalam bentuk variabel. Saya beri nama variabel model. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita sudah menggunakan add model guru model ya. Jadi muncul secara otomatis ketika kita tadi menambahkan ini ya. Dia akan muncul di sini untuk menghubungkan controller ini dengan model yang kita buat tadi. Oke. Nah, di sini kita belum gunakan variabel ini string model. Nah, sekarang kita akan coba jalankan query model ya.
untuk mendapatkan semua data yang ada di tabel yang kita maksud, ya. Caranya singkat saja, hanya menggunakan model yang ini, ya. Karena banyak data supaya tidak bingung, kita tambahkan S saja, ya. Models, ya. Models kita akan apakan? Itu kita akan mencari semua, ya, mendapatkan semua. Find all, ada namanya find all. Hanya seperti ini sebenarnya, ya. Sekarang find all ini kita akan tampung dulu, umpamanya di variabel data, umpamanya sini. Oke. Ini. Kemudian kita coba tes, panggil, tes dulu apakah ini mendapatkan data. Kita tes ini controllernya. Jadi kalau saya jalankan ini controller guru, nah sini tadi kita dump, ternyata dapat ada dua baris data yang kita temukan. Nah, berarti ini sudah berhasil string datanya. Sekarang tinggal kita mau kirim di view, ya. Saya hapus ini. Saya mau kirim ini di view. Kirim di view, ya. Tapi tidak bisa langsung seperti ini, karena di view nanti kita akan lakukan perulangan. Ini saya akan tampung di data seperti ini, di array, ya. Namanya umpamanya guru, ya. Ya, saya double saja, atau gurus, artinya banyak data guru, ya, akan ditampung di variabel data, kemudian ini akan dikirim ke view. Oke, sampai sini controllernya sudah selesai. Kita tinggal menampilkan di view, ya. Jangan lupa tadi nama ininya adalah guru. Oke, sekarang di view. Di view ini kita langsung ke tabel. Ini saya hapus saja dulu. Saya hapus. Ini kita akan membuat perulangan di sini, ya. Jadi yang akan saya hapus dari sini saja. Saya hapus dulu. Kita hanya membutuhkan satu baris. Kemudian di sini, di sini saya akan membuat perintah PHP, ya. PHP. Kita buat perulangan, ya. Namanya for each, ya, ini for each. Oke, nama variabelnya kita kirimkan tadi, masih ingat? Yang kita kirimkan ini, guru, ya. Gurus, seperti itu. Gurus. Oke, sini kita matikan value-nya. Nah, langsung kita akan membuat perulangan di sini. Ini saya tutup dulu. Kemudian ini juga. Nah, nanti ini kita akan ambil. Jadi kita akan masukkan di dalam sini, ya. Jadi buka kurung terawal sini, tutup kurungnya di sini. Kita akan masukkan apa yang akan diulangi di sini, yaitu isi baris tabelnya. Saya paste kembali yang tadi. Kita rapikan. Nah, ini pertama. Ini nomor ID, ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Kalau punya kita menggunakan ID, maka kita akan masukkan perintah
kita langsung echo saja seperti ini. Ini namanya echo PHP ya. Kemudian kita masukkan variable key, string key, kemudian kita panggil dalam bentuk array ya. Apa yang kita panggil di sini adalah guru_id ya. Oke. Kemudian di sini ini div tadi ya, berarti jadi langsung saja sama dengan di atas, string key, kemudian ini adalah nip_nuptk. Kemudian di sini nama ya, kemudian nama, kemudian di sini alamat, oke, kita save. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Kita refresh langsung saja. Nah, ini. Jadi data yang tampil di sini adalah data yang kita ambil dari database ini ya. Bagaimana teman-teman? Mudah ya. Jadi sangat mudah sekali ketika kita menggunakan code initer ini. Baik, jadi untuk video kali ini kita sudah banyak membahas tentang database ya. Sudah sampai di, jadi kalau istilah dulu adalah root ya, ada create, read, kemudian update, delete. Untuk create-nya itu kalau di sini namanya adalah find ya. Kita tadi menggunakan find dan mendapatkan semua data, kemudian ditampilkan ke view, ditampung di data guru, kemudian datanya dikirim lewat view guru, ditampilkan kembali guru ini dalam bentuk perulangan. Ini perulangan for each. Dia ubah variable ini menjadi key. Dia akan jabarkan semua, dia ulang sampai dengan semua data di load dari database. Baik, untuk video selanjutnya kita akan coba untuk insert atau menambahkan data. Jadi kita akan mengaktifkan fungsi ini ya. Tombol ini kita akan aktifkan sehingga datanya akan bertambah lewat form ini. Kita akan membuat itu semua menggunakan validation dan tentunya kita menggunakan JavaScript agar webnya lebih dinamis. Baik, sekian dulu. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan berikan komentar kalau umpamanya ada yang ingin dikomentar di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.